bagaimana sebenarnya kita bisa, tadi kan mengenali diri, mungkin di depan cermin melihat apa kurangnya saya, apa baiknya saya. Nah setelah kita menemukan itu kan, baiknya saya itu di sini-sini dan kurangnya saya di sini. Itu bagaimana cara kita ngasih price tag-nya, Mbak? Ini kan suka terjadi juga nih. Price tag dalam artian, kan biasanya suka di form apa namanya? Kayak mau ini ya, lamaran pekerjaan. Nah, expected salary. Nah, itu kan sebenarnya cara kita menghargai diri kita kan. Itu ada, itu gimana ya, Mbak? Caranya biar kita nggak over dan biar nggak terlalu murah juga gitu. Ya. Pertama kita kudu tahu di tempat mana kerjaan itu akan kemungkinan ditempatkan gitu ya. Kita cek dulu di sana apa ya istilahnya UMR UMP. Pertama cek itu. Terus yang kedua, antara kita yang masih fresh graduate dengan kita yang sudah punya experience itu tentu beda, gitu ya. Kalau kita masih fresh graduate, gini, kalau kita punya informasi atau teman yang sudah kerja di tempat sana itu jauh lebih baik. Itu tadi fungsinya harus tahu banyak tentang company-nya. Salah satu kira-kira cari bocoran gaji di sana berapa. Karena ini juga agak tricky nih, terlalu murah nanti kita beneran segitu kayaknya dia nggak punya value gitu, terlalu mahal juga ini sombong banget gitu ya. Jadi overpriced. Jadi memang pastikan kita bisa membalancing itu. Kalau fresh graduate, kalau memang kita sama sekali nggak dapat informan orang yang di dalam, ya harus di atas UMR, UMP. Transport berapa, karena nanti ketika nggak akan kok kita langsung di drop di form interview terus nggak di interview sama sekali kalau kita memilih angka itu. Jadi at least kalau kita belum punya pengalaman, kita punya hitung-hitungannya gitu. Iya benar. Ini untuk yang selanjutnya, kalau misalnya kita sudah ada harga itu, kesempatan untuk nego itu sebenarnya ada kan, Mbak? Itu kalau bisa dikasih range nih ya, itu kan biasanya kalau kita minta misal 10 juta, terus HR bilangnya nawar ke kita, enggak, di posisi ini kita bisa 8 gitu misalnya. Nah ini di sekitaran 8 itu sebenarnya kita bisa ngasih nego itu kurang lebih berapa persen? Bocoran. Kalau rata-rata itu kan kalau misalnya dia sudah punya pengalaman dari satu tempat ke tempat berikutnya itu antara 20%, 25% kenaikannya gitu ya. Tapi kalau kenaikannya sudah di atas 50% yang dia minta dari current-nya itu tuh kadang pasti akan digali lebih lanjut. Normally ya rata-rata naiknya seperti itu. Kecuali memang satu yang sangat drastis signifikan rule-nya berubah atau yang sangat skupnya beda jauh. Nah ini nih juga penting. Ketika interview, kalau misalnya saranku nih ya, kalau ditanyain tentang salary, tanyain balik juga kira-kira role-nya apa, direct report-nya kemana. Ya inilah. Jadi kayak kita itu nggak asal ngomong gitu loh. Kita berusaha nih ada upaya untuk mencari tahu dulu kita role-nya seperti apa. Kira-kira direct report-nya kemana. Itu pentingnya. Tapi survei tentang salary sekarang itu infonya ada kok di internet gitu. Udah, wis, enak nih jangan kalian. Sih ada di situ. Iya. Terus ya itu untuk nego. Nah, kalau untuk karyawan yang sudah ada nih, Mbak, kan tadi karyawan yang baru masuk kesempatannya gitu. Kalau karyawan sudah ada di situ, itu kesempatan nego itu masih ada atau enggak sih, Mbak, sebenarnya? Oke, kalau yang karyawan sudah masuk, rata-rata di company itu proses kenaikannya ada yang mengikuti proses jalur karirnya. Gitu. Biasanya mereka punya aturan sendiri untuk gimana caranya untuk naik gaji. Gitu. Ada yang sistemnya periodik, ada yang pakai performance base gitu, macam-macam. Nah, kalau itu sudah tergantung company-nya. Ada juga yang sifatnya negosiasi atau by project gitu. Kalau misalnya kita sudah misalnya accomplish beberapa project, yang project itu dibuat tipe A, project tipe B, project tipe C. Kalau kita sudah selesai project tipe A berapa kali, otomatis naik. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kembali ke company-nya.
Tapi itu Kalau yang sebenarnya bisa private bisa dipakai bahan nego ke direct manager kan, Pak? Atau enggak ya? Kalau misalnya, Pak, saya sudah nyelesain project ini berulang kali, tapi bisa nggak ini kenaikan di evaluasi ini saya naiknya 20% gitu daripada yang aturan karirnya mungkin 10% gitu. Bisa nggak saya dapatnya 20% gitu? Itu sah-sah saja atau gimana, Pak? sah-sah saja. Kalau anak-anak zaman sekarang mah diskusi seperti itu kayaknya sudah open. Kalau zaman dulu kayaknya udah tabu ya. Tapi kalau Ya, sekarang kayaknya sudah relatively open. Apalagi company-company yang misalnya memang project based salary-nya gitu. Tapi kalau misalnya kayak contoh di corporate nih, kalau di Telkomsel itu ada pay for performance, pay for position, sama pay for person gitu. hmm. Jadi ya, jadi ada yang gajinya naik kalau misalnya dia sudah mencapai performance tertentu, ada yang naik kalau kita menduduki posisi tertentu. Posisi itu bukan jabatan loh ya, tapi bisa jadi uh, role satu dengan role lain itu ada kayak job value-nya tersendiri. Nah, itu juga bisa 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 beda salary yang didapat Oke, oke. gitu. Jadi Jadi begitu ya. Jadi sah-sah jadi saja untuk melakukan itu. Ini sekarang kembali masuk ke ya. Sekarang masuk ke segmen tiganya, Mbak, untuk apa namanya? Tanya jawab. Ini ada dari Mas Winangku yang drop pertanyaan ke kita. Pertanyaannya adalah apa first impression ngaruh ketika bertemu kandidat? Poin apa yang langsung bisa menggagalkan kandidat ketika interview? Ini mungkin first impression dan poin apa yang paling berpengaruh di saat ini bertemu si kandidat untuk si interviewer. jujur yang pertama penampilan pasti. Tapi penampilan jangan dipikirkan cantik, ganteng atau apanya ya. Ya, Tapi apa bersih ya? ya mungkin. Tapi bersih gitu ya. Kebayang misalnya Datang kita interview bajunya compang-camping. kita bekerja di corporate bukan pekerja seni, tetapi datang rambutnya gondrong, bajunya sobek-sobek atau apa itu atau mungkin pakai kemeja tapi dikeluarin gitu ya, bukan dimasukin gitu ya. Itu Ya, pasti akan ya ya jangankan untuk mencari kandidat karyawan ya. Kita kalau ketemu orang asing siapapun aja itu kan first impression memang itu. Dia pakai baju match apa enggak warnanya itu terus terlalu rame tabrakan. Nah itu tuh mau nggak mau menghasilkan persepsi tertentu sih memang. Jadi simple aja gitu, simple look aja lah kalau mau interview nggak usah yang aneh-aneh gitu. Karena itu first impression tetap itu memang. siap. Terus yang kedua ini dari Mas Yusron Bellamy. Pentingkah pemilihan warna pakaian dan juga gestur saat interview? Gestur sangat penting. Pemilihan warna pakaian hindari yang nggak terlalu mencolok. Kecuali kalau kita mau memang kerja di industri kreatif gitu ya, yang mungkin memang apa dia mau ngelamar terkait dengan fashion atau apa ya wajar lah. Tapi kalau enggak pilih aja yang netral gitu, yang tapi juga jangan putih hitam gitu biar nggak dikira anak magang gitu ya. Itu normal banget. Tapi ini kalau misalnya kalau warna nih menarik nih kayak. Kalau misalnya ke Telkomsel pakai baju kuning gitu, itu ngaruh nggak sih, Mbak? Nggak ya? Bener kalau kuning begitu apa kalau kuning merah itu kan juga udah gitu kan ya. Ya warna-warna terang aja lah tapi jangan yang terlalu mencolok kayak gitu. Misalnya krem, biru muda gitu-gitu lah ya. Soft-soft lah Coklat ya. muda warna yang soft aja gitu. Terus Terus kalau ini, juga kadang nggak perlu lah lengan panjang gitu nggak gitu. Nggak usah lengan panjang, lengan pendek aja gitu biar kesannya lebih casual. lebih relax gitu, Mbak. Tapi kalau Ya. misalnya udah yang dilamar itu jabatannya mungkin tinggi gitu, Mbak. Misalnya kayak VP ke atas gitu. Ya mungkin teman-teman ada juga yang ini kan ada yang sudah untuk mencari kerja di level itu. Itu apakah perlu pakai yang apa namanya? Formal banget pakai suit kayak gitu itu nggak sih, Mbak? Inilah pentingnya kita harus tahu company yang mau kita lamar tuh kayak gimana. Hmm. Kalau dulu kita riset gimana culture-nya, karena salah satu interview aspek yang diinterview adalah culture fit. Culture fit itu termasuk itu. Meskipun kita ngelamar posisi tinggi itu, berarti VP atau eksekutif apa gitu ya, tetapi kita tahu ternyata itu company-nya yang
yang nggak terlalu formal ya mungkin nggak usah gitu. Oh iya benar. Jadi kalau kita overdress juga jadi kaku juga gitu. Jadi itu sekali lagi gunanya tahu siapa yang akan kita lamar gitu ya. Kalau perlu ternyata Posisinya belum apa. tahu gitu kan. Iya, iya. Iya, mirip. Jadi nggak ada kamus bahwa harus begini tuh nggak. Yang paling benar adalah sesuaikan dengan company mana yang kita akan lamar gitu. Oke, siap. Ini terus yang selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir dari SATT_O_0. Ini susah banget akunnya. Waktu interview ada beberapa pertanyaan yang biasa fun. Please tell us your interest outside work. Apa yang ingin digali ya? Dari saya dapat insight kalau company-nya work-life balance. Oh itu banyak banget tuh dan biasanya pasti kita tanyain. Gini ya. Jadi maksudnya kan apa ya? Sekarang ini sorry, jadi kan maksudnya kalau ditanyain hal-hal yang bukan terkait pekerjaan gitu kan? Ya, itu intensinya apa sebenarnya? Intensinya banyak. Pertama gini, sekarang kerja dimanapun itu tingkat stresnya tinggi. Kita pengen ngerti bagaimana whole daily of life-nya kandidat yang kita lagi ngelamar ke kita. Kita nggak mau kalau nanti dia stres, dia nggak punya sesuatu yang dia bisa lakukan lain di luar kerjaan. Itu pentingnya kita pengen ngerti dia itu punya sesuatu yang lain nggak di kehidupannya selain kerja. Karena itu pasti diperlukan, apalagi kalau sifatnya hobi. Karena bagaimanapun kerja itu nanti pasti stresnya tinggi, tekanannya tinggi. Kita nggak mau karyawan kita terus nggak punya sesuatu untuk menyalurkan stresnya dia. Jadi pertama pengen tahu itu. Yang kedua, kita juga pengen tahu mungkin networking-nya dia. Atau diversity of activity atau knowledge-nya dia. Kebayangkan ketika, kapan nih kemarin aku minggu lalu interview gitu ya, orang IT, kayaknya technical banget gitu, geek banget. Ketika aku tanya gini, ceritakan apa yang tidak ada di dalam CV-mu, dan mungkin nggak banyak orang tahu tentang dirimu dan mungkin orang nggak menyangka kamu itu. Dan dia menjawab, ternyata dia seorang entrepreneur. Dia punya beberapa cabang outlet usaha yang kita nggak kebayang gitu. Oh, ternyata punya sesuatu yang lain. Nah, kita jadi menggali apa yang membuat dia berani melakukan usaha itu. Terus kemudian ketika pertama kali dia membangun usaha itu, challenge apa yang dia hadapi, tantangan apa yang dia hadapi. Nah, itu memberikan kita jadi insight, oke, kalau anak ini nanti menghadapi masalah atau situasi yang relatif mirip, kita sudah bisa membayangkan bakal seperti apa dia bersikap. Jadi banyak. Dan memang itu ya harus satu lagi, hati-hati tentang sosial media. Kita sering ambil, biasanya sebelum interview aku suka research tuh, si anak ini aku googling aja lah namanya. Udah itu akan muncul nih banyak hal gitu tentang dia yang mungkin tidak tertulis di CV. Nah itu biasanya kita lakukan klarifikasi atau apa ketika interview. Sosial media itu wajib kita semua, jadi please be aware, be careful with your social media. Sekarang kita seleksi juga. Iya benar. Ini karena waktu juga Mbak, karena durasi ya. Ini kita harus berpisah. Terima kasih Mbak Fitri waktunya. Jadi sudah hampir 1 jam kita ngobrol bareng. Buat teman-teman yang telah join, nanti kita lihat aja di feed-nya atau kita upload di YouTube. Mbak Fitri, terima kasih banyak waktunya. Nanti kita sambung lagi ngobrolnya sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Next time ngobrol lagi kita. Iya, siap. Terima kasih waktunya Mbak Fitri. Ya, selamat malam Mbak Fitri. Malam teman-teman semua.